Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Aprilina dari kelas PAIK akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum pendidikan Islam di madrasah. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin kurikulum yang berarti bahan pengajaran. Dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer, kata kurikulum berarti perangkat mata pelajaran yang diberikan kepada lembaga pendidikan atau perangkat mata kuliah dalam bidang khusus. Selain itu, pendidikan Islam juga menggunakan kata manhaj dalam menyebutkan istilah kurikulum yang diartikan sebagai rencana pembelajaran, jalan yang terang atau jalan yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya. Kemudian yang kedua yaitu prinsip pengembangan kurikulum di madrasah. Prinsip pengembangan kurikulum di madrasah ini ada 10 prinsip, yaitu yang pertama adalah prinsip peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti luhur dan nilai-nilai budaya. Yang kedua yaitu prinsip keyakinan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat berpengaruh pada sikap dalam arti kehidupannya. Yang ketiga yaitu prinsip berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Terus yang keempat yaitu prinsip keseimbangan antara etika, logika, estetika, dan kinestetika. Yang kelima yaitu prinsip penguatan integritas nasional. Yang keenam adalah prinsip-prinsip pengetahuan dan teknologi informasi. Yang ketujuh adalah prinsip pengembangan keterampilan hidup. Yang kedelapan adalah prinsip pilar pendidikan yang dijadikan prinsip pengembangan kurikulum di madrasah, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Kesembilan yaitu prinsip kontinuitas atau berkesinambungan, dan yang ke-10 adalah prinsip belajar sepanjang hayat atau long life education. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum pendidikan Islam di madrasah. Dalam Undang-Undang Sisdiknas dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di madrasah adalah pendidikan agama Islam, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Bidang studi pendidikan agama Islam di madrasah terdiri dari 4 macam, yaitu Al-Quran, Hadis, Fikih, Akidah, Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Menurut Muhaimin, terdapat 4 pendekatan penyusunan kurikulum pendidikan agama, yaitu yang pertama, pendekatan subjek akademis adalah mendasarkan penyusunan kurikulum pada sistem disiplin keilmuan masing-masing. Yang kedua yaitu pendekatan humanistis, itu berangkat dari ide tentang memanusiakan manusia. Yang ketiga yaitu pendekatan teknologis, adalah penyusunan kurikulum berdasar pada asumsi analisa kompetensi untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dan yang keempat yaitu pendekatan rekonstruksi sosial, adalah penyusunan kurikulum mengacu pada kebutuhan pemecahan problem yang ada di masyarakat. Penyusunan kurikulum madrasah berdasarkan SKB digunakan 2 macam atau strategi, yaitu strategi umum dan strategi khusus. Pada strategi umum, gagasan pokok ini dijadikan dasar dalam pengembangan dan pembaharuan kurikulum, yaitu lulusan harus menjadi seorang muslim warga negara yang baik, sanggup menyesuaikan diri di dalam masyarakat, bertanggung jawab, memiliki keterampilan, kemampuan, pengetahuan umum agar anak didik mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal
ini merupakan salah satu yang dapat menunjukkan ciri khas antara warga negara yang memperoleh pendidikan di madrasah. Gagasan pokok tersebut membawa akibat adanya klarifikasi aspek-aspek pada pendidikan di madrasah, yaitu aspek-aspek pendidikan dasar atau umum yang dimaksudkan untuk membina sebagai muslim warga negara yang baik sesuai dengan pedoman dan pengalaman Pancasila, serta agar memiliki kecakapan, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan tingkat pendidikannya. Yang kedua yaitu aspek-aspek pendidikan khusus yang dimaksudkan agar siswa sebagai muslim warga negara yang baik bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan ajaran agamanya secara teguh agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.